Dalam tahap kedua sebanyak 31.000 jalan. Provinsi Lampung dalam status kondisi darurat COVID-19 setelah 8 kabupaten dan kota ditetapkan menjadi zona merah. Status darurat itu membuat Gubernur Lampung menginstruksikan semua jajaran untuk bekerja keras menurunkan angka penderita COVID-19. Gubernur meminta sanksi tegas diterapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota serta unsur Forkopimda lainnya Selasa siang di kantor Gubernur. Upaya pengendalian dan pencegahan menurut Gubernur harus benar-benar menjadi prioritas. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 terkait sanksi tegas pelanggar protokol kesehatan harus benar-benar ditegakkan. Hal itu agar masyarakat benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya selaku Ketua Gugus Tugas sudah memerintahkan kepada Wakapolda untuk mengambil alih agar satu, kita lakukan pengendalian melalui operasional tentang protokol kesehatan untuk diterapkan dengan benar di wilayah-wilayah yang memang porsinya gugus tugas provinsi. Tetapi para bupati juga tetap melakukan di wilayah-wilayah pedesaan, kecamatan. Selain meningkatkan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, Arinal juga berharap masyarakat bisa memiliki kesadaran sendiri untuk patuh dan paham pentingnya penerapan protokol kesehatan di lingkungannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi COVID-19 perdana di Lampung Selatan disuntikan kepada 10 pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat. Vaksinasi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda. Bupati Nanang Ermanto menjadi orang pertama di wilayah ini yang divaksin COVID-19. Para pejabat yang divaksinasi ini mengaku tidak berdampak efek samping yang negatif. Masyarakat diimbau nantinya tidak perlu khawatir dan takut saat divaksinasi COVID-19. Namun untuk vaksinasi tahap awal sebelum ke masyarakat umum, vaksinasi COVID-19 akan memprioritaskan kepada para tenaga kesehatan terlebih dahulu. Ini untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat bila nanti ini ada vaksin nggak usah perlu ada satu rasa ketakutan dan stres. Ini adalah untuk pencegahan. Dan walaupun kita divaksin, kita tetap menggunakan 3M. Kalau menggunakan masker, cuci tangan, ya, ini untuk kita semuanya. Pada tahap pertama pembagian, pihak Pemkab Lampung Selatan mendapatkan kuota sebanyak 2.500 vaksin COVID-19 yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Vaksin COVID-19 tersebut akan dibagikan ke rumah sakit dan 27 puskesmas di Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 42 taman yang ada di Kota Bandar Lampung akan diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sebelumnya, taman-taman itu dikelola oleh Dinas Pertanian Kota setempat. Taman itu antara lain ada di Jalan Dr. Susilo, di Jalan Diponegoro, Taman Dipangga, Taman Hutan Kota Waihalim, dan lain-lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Sahriwan Syah mengatakan, surat pelimpahan itu kini telah menunggu ditandatangani oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Dalam waktu dekat, prosesnya kemungkinan akan segera selesai. Setelah peraturan wali kota tersebut ditandatangani, pihak Dinas Lingkungan Hidup akan segera melakukan perawatan taman secara rutin. Perawatan yang akan dilakukan seperti penyiraman maupun pemangkasan pohon dan tanaman. Setelah peraturan wali kotanya selesai ditandatangani wali kota, itu akan segera sepenuhnya menjadi kewenangan. Kira-kira kapan? Nah,
ini yang kira-kira lagi naik. Mungkin dalam waktu dekat ini lah. Ya, dalam waktu dekat minggu ini lah. Berapa bang kira-kira jumlah taman di Bandar Lampung yang akan masuk di bawah DLH ini? Nah, itu penguasaan 42. 42 taman? Ya, 42 taman berdasarkan pada saat rapat kali. Ke-42 taman yang tersebar di seluruh wilayah Bandar Lampung itu akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup untuk perawatan seterusnya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari penghijauan kota. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kerusakan jalan raya yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung tampaknya terjadi di mana-mana. Salah satunya di Jalan Poros Desa Nambah Dadi, Kecamatan Karangendah, Lampung Tengah. Seperti yang terlihat pada Selasa siang, warna aspal hitam jalan di desa ini nyaris hilang. Jalan tinggal tanah dan bongkahan batu besar dari pondasi badan jalan yang telah terkelupas. Saat musim hujan, jalan menjadi becek dan licin. Dan saat musim panas, jalan menimbulkan debu tebal. Menurut warga, kerusakan jalan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun silam, namun belum kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan dengan 3 kecamatan, yakni Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Mataram, dan Kecamatan Bandar Mataram. Seluruh kendaraan yang melewati jalan ini pun harus ekstra hati-hati agar tidak mengalami kecelakaan. Untuk mobil pribadi pun sama. Jika pengemudinya tidak hati-hati, maka bagian bawah mobil bisa tersangkut jalan dan menimbulkan kerusakan. Jalan ini sekitar 2-3 tahunan jalan ini rusak, Pak. Rusak ya. Nah, apakah jalan ini menghubungkan mana aja dan apakah akses satu-satunya? Jalan ini menghubungkan dari 3 kecamatan, Terbanggi Besar, Bandar Mataram, dan Seputih Mataram. Dan apakah ini cuma akses jalur satu-satunya? Untuk akses jalan ini termasuk jalan poros, Pak. Untuk di wilayah Lampung Tengah, jalan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung tidak terjadi sepanjang jalan ini saja, melainkan masih banyak terjadi di titik kecamatan lain. Di antaranya, jalan raya dari Kota Gajah hingga Kecamatan Gaya Baru, Lampung Tengah yang jalannya rusak sudah sejak belasan tahun silam, namun sampai sekarang belum juga diperbaiki. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.